Markus 2. Orang lumpuh disembuhkan. Ayat 1, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2, lalu datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka mereka menurunkan tikar, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Ayat 6, tetapi beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan mereka berpikir dalam hatinya. Ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Ayat 8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Ayat 9, manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosa-dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah"? Ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di bumi ini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ayat 11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12, orang itu pun bangun, segera mengangkat tikarnya, dan pergi keluar dari hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Ayat 13, sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Ayat 14, kemudian ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di tempat pemungutan cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit lalu mengikuti dia. Ayat 15, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Ayat 16, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal berpuasa. Ayat 18, pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Ayat 20, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ayat 21, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 22, demikian juga tidak seorang pun menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang.
tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 23, pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Ayat 24, lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Ayat 25, jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan?" Ayat 26, bagaimana Daud pada waktu Abiatar sebagai imam besar masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Ayat 27, lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat." Ayat 28, karena itu Anak Manusia adalah Tuhan, bahkan atas hari Sabat.